Sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan itu bagi saya etika. Ditulislah 7 butir bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Setelah saya lepas, saya kembali ke Jakarta dan 1-2 hari kemudian saya mendengarkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespon apa yang dikenakan oleh Presiden Trump tersebut. Saya bersyukur karena yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia, tentu termasuk Presiden Prabowo Subianto yang saya dapatkan dari berbagai sumber, itu boleh dikatakan 80% sama dengan apa yang saya pikirkan. Dan kalau bisa saya rekomendasikan kepada pemerintah Indonesia. Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional dan kurang rasional. Ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan kita. Kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan. Oleh karena itu, saya melepas tweet, hanya beberapa butir tweet yang merupakan dukungan saya kepada pemerintah Indonesia ABC, karena saya pandang tepat. Kemudian juga bertepatan dengan gonjang-ganjing pasar modal dan pasar valuta asing. Saya juga mengikuti, meskipun sekali lagi saya lebih bergulat sehari-hari sebagai pelukis, sebagai seniman. Saya berikan juga dukungan kepada otoritas moneter dan otoritas fiskal yang menurut saya yang dilakukan memang diperlukan untuk menenangkan pasar, menenangkan masyarakat kita. Tetapi pada alinea berikutnya lagi, saya mengingatkan bahwa termasuk yang ada dalam 7 butir yang saya pikirkan di damar langit yang belum sempat dikeluarkan, Indonesia memang harus bergerak cepat, tapi siap-siap berlari jauh. Nobody knows sampai kapan kehebohan, gonjang-ganjing, chaos, disorder yang terjadi di dunia ini bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tapi juga berkaitan dengan geopolitik dan keamanan internasional. Oleh karena itu yang paling tepat menurut saya, for us, untuk Indonesia, berjaga-jaga, melakukan antisipasi, mempersiapkan segalanya. Jika yang terburuk datang, Indonesia sudah siap. Memang ada yang mengatakan, hoping for the best and preparing for the worst. Itu bagus, tapi itu menurut saya lebih pasif. Menurut saya, more than that, kita juga harus say something, do something, and menjadi part of the solution. Saya yakin Indonesia bisa. Dengan apa yang kita miliki sekarang ini, kita adalah punya kemampuan sebagai middle power untuk engage constructively di kawasan kita ataupun di dunia, baik dalam kaitan ekonomi, politik, dan keamanan internasional.